Ed Woodward pernah jadi sosok yang dibenci fans Manchester United. Di tahun 2018 dan 2019, fans sampai nyewa pesawat yang bawa banner berisi ocehan dan tuntutan untuk mundur. Enggak cukup sampai di situ, fans MU juga sampai menyerang rumahnya. Peristiwa ini terjadi di tahun 2020, yaitu saat sekumpulan fans MU mendatangi rumah Woodward sambil melemparinya dengan flare. Setahun kemudian, Woodward mengundurkan diri dari MU. Era Woodward bisa dibilang jadi awal periode kemunduran MU. Tapi, kenapa sih era ini dibilang era kemunduran buat MU? Woodward memulai karirnya sebagai akuntan di PricewaterhouseCoopers sejak tahun 1993. 6 tahun kemudian, dia pindah ke JP Morgan sebagai seorang bankir. Dari pekerjaan tersebut, Woodward bertemu dengan keluarga Glazer, pemilik MU sekarang. Jadi, di tahun 2005, ada pengusaha dari Amerika yang namanya Malcolm Glazer, atau ayahnya Avram Glazer, mau akuisisi MU. Glazer mau akuisisi ini memakai uang pinjaman dari bank. Tapi, di awal-awal, beberapa bank menolak buat mendanai akuisisi ini. Pada akhirnya, JP Morgan setuju buat ngedanain akuisisi ini dengan Ed Woodward jadi tokoh penting di balik pendanaan ini. Karena kemampuannya itu, Glazer merekrut Woodward buat menangani komersial dan media di MU pada tahun 2007. Woodward menjabat posisi ini dari tahun 2007 sampai 2012. Selama menangani bagian komersial, Woodward sukses ningkatin pendapatan klub, terutama dari sisi komersial. Di tahun 2012, MU punya pendapatan komersial sebesar 145,4 juta euro, meningkat sebesar 27% dari tahun sebelumnya, dan jadi komposisi terbesar dari seluruh pendapatan MU. Di tahun itu juga, Woodward diangkat jadi anggota Dewan Direksi. Dan setahun berselang, di tahun 2013, Woodward gantiin posisi David Gill yang sebelumnya menjabat jadi CEO. Oke, segitu aja soal latar belakang Woodward. Sekarang kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu aspek income atau pendapatan. Mungkin ini satu-satunya aspek yang bisa dipuji dari era Woodward. Dari awal menjabat sampai sebelum COVID, pendapatan MU selalu mengalami kenaikan. Di tahun 2013, yang sebesar 423,8 juta euro, terus mengalami kenaikan sampai di 2019, tepat sebelum COVID, sampai nyentuh angka 700 juta euro. Peningkatan pendapatan ini ditopang sama pendapatan komersial, yaitu pendapatan dari brand dan sponsor yang besar. Contoh aja kayak Adidas yang di musim 2015-2016 mulai jadi aparel baju buat MU. Waktu itu, nilai kontraknya sebesar 750 juta pound dengan durasi 10 tahun. Dengan kata lain, MU dapat 75 juta pound per tahun cuma dari Adidas. Kalau dibandingin sama klub lain, nilai kontrak ini jauh lebih besar. Contoh aja kayak Arsenal dengan Puma dan Chelsea dengan Adidas yang cuma dapat 30 juta pound dalam semusim. Selain Adidas, MU juga sempat naikkan kontrak sama Chevrolet. Dari kontrak ini, MU dapetin 64 juta pound per tahun dan jadi klub dengan pendapatan sponsor terbesar waktu itu. Hal ini sejalan sama kemampuan dan pengalaman Woodward yang ahli dalam bidang bisnis dan komersial. Bahkan, MU pernah 2 kali jadi tim dengan pendapatan terbesar, yaitu di tahun 2016 dan 2017, ngalahin Real Madrid dan Barcelona yang langganan ada di posisi 2 besar. Boleh diakui, kalau kemampuan Woodward dalam hal bisnis dan komersial bagus banget. Tapi sayangnya, kemampuan komersial yang bagus ini nggak diimbangi sama kemampuan manajerial sepak bola yang bagus. Kita mulai bisa lihat dari kebijakan transfernya. Bisa dibilang Ed Woodward ini orang yang dermawan, bahkan terlalu dermawan. Seringkali, Woodward datengin pemain dengan harga yang kemahalan, tapi performanya nggak sesuai sama harga yang udah dibayar. Di era ini, MU datengin pemain-pemain yang punya nama besar cuma buat keuntungan komersial tanpa merhatiin performa atau kecocokan mereka di lapangan. Contohnya ada Di Maria. Di Maria didatengin dari Real Madrid dengan harga 59,7 juta pound. Pembelian ini memecahkan rekor transfer tim Liga Inggris pada waktu itu. Sebenarnya performanya enggak jelek-jelek amat, karena dalam 32 pertandingan, dia bisa cetak 4 gol dan 11 assist. Tapi, karena punya hubungannya enggak bagus sama Van Gaal, ditambah jadi korban pembobolan rumah, membuat Di Maria cuma bertahan 1 musim di MU.
MU pun ngejual Di Maria ke PSG dengan harga 44,4 juta pound, yang tentu jadi kerugian besar buat MU. Selain itu, ada beberapa pemain yang harganya terlalu mahal buat performa yang ditampilin. Contoh aja kayak Sancho yang dibeli dengan harga 73 juta pound yang waktu itu dianggap sebagai wonderkid, tapi penampilannya enggak sesuai ekspektasi. Selanjutnya ada Fred yang dibeli dari Shakhtar Donetsk dengan harga mencapai 52 juta pound. Lagi-lagi, dengan kualitas yang enggak sesuai sama harganya. Sebenarnya masih ada lagi, contoh aja kayak Martial yang sempat ada di puncak performa di musim 2019-2020, tapi setelah itu nggak bisa konsisten sama performanya dan lebih sering kena cedera daripada main. Atau ada lagi Donny van de Beek yang dibeli cuma buat jadi penghangat bangku cadangan. Tapi, nggak afdol rasanya kalau kita nggak bahas soal pemain dengan gaji tertinggi di MU waktu itu. Ya, dia adalah Alexis Sanchez. Meskipun nggak ngeluarin uang buat transfer karena jadi bagian pertukaran pemain dengan Mkhitaryan, tapi gajinya yang ada di kisaran 350.000 sampai 500.000 pound per pekan tergantung bonus, merusak struktur gaji pemain-pemain MU. Sebagai perbandingan, waktu Sanchez datang, gaji tertinggi di MU waktu itu adalah Paul Pogba dengan 290.000 pound. Terus gimana performanya? Sanchez cuma 2 musim di MU, dengan total 45 kali main, hanya mencetak 4 gol dan 9 assist. Sangat jauh kalau dibandingin sama performanya di Arsenal, dan sangat jauh dari ekspektasi gaji yang dia terima. Karena performanya yang buruk, MU berusaha buat ngejual Sanchez. Tapi, karena gajinya yang mahal, hampir nggak ada klub yang sanggup bayar gajinya. Pada akhirnya, ada Inter Milan yang minjem selama semusim. Itu pun, Inter cuma nanggung sebagian gajinya, yaitu sebesar 175.000 pound. Semusim setelahnya, baru MU putus kontrak dengan Sanchez yang ngebuat dia dipermanenin Inter secara gratis. Pemberian gaji yang besar ke pemain yang kurang punya kontribusi membuat MU kehilangan salah satu pemain terbaiknya. Siapa lagi kalau bukan Ander Herrera. Herrera jadi salah satu rekrutan yang performanya paling stabil di era Woodward. Tapi, meskipun Herrera dapat penghargaan Player of the Year pada tahun 2017, enggak membuat manajemen sadar betapa pentingnya pemain ini. Setelah dapat penghargaan itu, Herrera mengharapkan ada pembicaraan soal kontrak baru. Tapi, tawaran kontrak baru ternyata enggak datang dan ngebuat dia kecewa sama manajemen. Pada akhirnya, Herrera keluar dengan free di musim 2019 ke PSG. Ini jadi salah satu bukti gimana manajemen lebih fokus ke unsur komersial dengan pemain-pemain yang punya nama daripada pemain-pemain yang benar-benar bagus di lapangan. Saking mahalnya pemain-pemain yang dibeli, selama era Woodward, net spend MU jadi yang tertinggi kedua. Net spend adalah jumlah uang yang dikeluarin untuk pembelian pemain dikurangi sama jumlah uang yang masuk dari penjualan pemain. Menurut Give Me Sport, net spend MU berjumlah 854,4 juta pound. Cuma lebih rendah dari Manchester City yang berjumlah 865,9 juta pound, dan lebih tinggi dari tim-tim yang pernah juara Liga Inggris DPRD itu. Contohnya kayak Chelsea yang sebesar 312,5 juta pound, dan Liverpool yang hanya sebesar 246 juta pound. Dari sini bisa disimpulin kalau MU terlalu banyak buang-buang uang, tapi nggak bisa meraih prestasi yang lebih baik dibandingkan sama tim-tim yang net spend-nya lebih kecil. Setelah kebijakan transfer, era Woodward juga dikenal nggak bisa konsisten dengan manajer yang direkrutnya. Total ada 4 pelatih berbeda dalam kurun waktu 8 tahun kepemimpinannya. Yang pertama ada David Moyes. Moyes yang sebelumnya melatih Everton, direkomendasikan langsung oleh Ferguson untuk jadi penerusnya. Woodward pun melaksanakan rekomendasi ini dan ngasih kontrak panjang yaitu 6 tahun ke Moyes. Tapi sayangnya, belum sampai semusim, Moyes udah dipecat. Performa yang kurang bagus karena terlempar dari posisi Liga Champions, ditambah gaya bermain yang dianggap nggak menarik, jadi alasan buat mengakhiri kontraknya. Kejadiannya makin nggak enak buat Moyes karena orang yang pertama kali memberitahu kalau dia dipecat adalah jurnalis. MU pun harus membayar 5,2 juta pound untuk uang pesangon. Setelah Moyes, Woodward nyari manajer yang udah lebih berpengalaman. Akhirnya, ditunjuklah Van Gaal yang habis bawa Belanda jadi peringkat 3 di Piala Dunia 2014. Masa kepelatihan Van Gaal ternyata cuma bertahan 2 tahun. Permainan yang membosankan membuat fans nggak seneng. Performanya juga masih jauh dari ekspektasi.
finish peringkat 4 di musim pertama dan peringkat 5 di musim kedua, pada akhirnya Van Gaal dipecat setelah bawa MU juara FA Cup di musim keduanya. Setelah Van Gaal gagal, Woodward merekrut Jose Mourinho yang dianggap sebagai pelatih jaminan trofi. Dan bener aja, di musim pertamanya, Mourinho langsung ngasih gelar Piala Liga atau Carabao Cup dan Liga Eropa. Di musim kedua pun, Mourinho bawa MU ke posisi 2, capaian terbaik MU semenjak kepergian Ferguson. Meski begitu, konfliknya dengan Pogba membuat Woodward dan manajemen harus memilih salah satu di antara mereka. Seperti yang kalian tahu, Mourinho pergi dan Pogba tetap bertahan di MU. Kepergian Mourinho mengharuskan MU membayar uang pesangon sebesar 19,6 juta pound. Buat ganti Mourinho, Woodward nunjuk Ole Gunnar Solskjaer jadi caretaker. Karena performanya bagus, Ole diangkat jadi pelatih permanen. Performa MU di tangan Ole cukup bagus karena di 2 musim pertamanya bisa bawa MU finish di posisi 3 dan 2. Hingga masuk di musim ketiga, performanya langsung menurun drastis. Penurunan ini membuat dia dipecat di pertengahan musim ketiganya. Pergantian manajer yang terlalu sering di era Woodward membuat ketidakstabilan di dalam klub. Setiap manajer punya filosofi dan gaya bermain yang berbeda, yang kalau terlalu cepat berubah, butuh waktu lagi bagi pemain untuk adaptasi ke sistem yang baru. Belum lagi ditambah biaya pesangon yang cukup besar yang harus dibayar MU buat mecat manajer dan stafnya.